Salah satu momen pulang kampung yang paling dan ingat dan tidak akan pernah lupakan ketika tahun 2019 balik. Dan awal-awal kerja di Mr. DIY itu, pitih nak terlalu, maksudnya aduh cuman ongkos pulangnya tu habis pitih, aduh balik aduh gitu. Ketika tu tiket mahal, naik bis mahal loh, numpang jurang dan pamabuk. Jadi kayak aduh, dah alah gitu ada lagi lah pitih dan untuk beli tiket pulang. Dan tabak emang rezeki dan harus pulang kali yo. Dan dapat pesawat Citylink harganya 700.000 ketika tuh ke Padang, Jakarta Padang. Sedangkan hari normalnya yang lain-lain itu 900.000. Kalau nggak salah Hamin 2 rayo dan beli tiket tuh. Lah kadang latih dan doh piti pulang. Semoga THR dapat lah dan gitu. Karena dia baru kerajo lo kalau salah 2 bulan 3 bulan ketika tuh. Dan ketika dan kerajo dan dapat telepon dari CS Citylink. Teleponnya dan kayak, halo dengan Bapak Muhammad Fajrin Hermana. Ah, ya bang, ada apa bang? Ya masih dialek kalau ketika tuh masih mendetuk ngecek bang. Ya pak, ya ada tuh gitu kan. Masih alun seranca. Anjir, gua tuh kayak gak anak-anak tuh masih 2019 masih baru merantau di tuh. Iya pak, kenapa pak? Aja kan. Ini kami dari pihak maskapai Citylink mau ngasih tahu kalau penerbangan bapak dari Jakarta ke Padang ada kendala. Wah lah boleh panik kan tuh. Nanti nak pulang rayu dan kodoh jadi kan. Kendala kenapa ya bang? Jadi sepertinya dalam kesalahan sistem kemungkinan pesawat bapak akan diganti. Gitu. Satu sisi dan tenang karena dia tetap pulang ke Padang kok. Cuman dia madam puang pesawat apa? Kalau ganti Citylink ke pesawat Hercules, ya kan? Turunnya di lanut ya terjun payung, ya kan? Itu kan agak panik dong terjun payung. Lah katip turun. Oke, kamu ampun tuh. Oh iya. Tapi jadwalnya sama kan Bang ya? Iya, jadwalnya sama mungkin beda 2 atau 3 jam karena kita ganti pesawat. Kalau boleh tahu pesawatnya apa Bang? Untuk penerbangan Bapak Muhammad Fajrin Hermana dari Citylink akan kita pindahkan ke pesawat Garuda Indonesia. Itu pertama kali dia Jawa. Wes. Weh. Semua itu alu pernah dia naik Garuda doh. Kau dan pertama kali naik Garuda. Cuman ketika tuh tabak ayo, ada mungkin ada jiwa-jiwa sombong sih kan. Jadi agak sengak ke, oh Garuda. kayak mungkin orang tuh mungkin, wih sok paten kayak apa teh kan. Lagi Garuda Citylink yang Bali tawang gitu kan. Lagi Garuda kan. Oh Garuda, tapi penerbangannya jamnya sama ya bang? Oh kayaknya molor 2 jam bang, gak apa-apa. Oh iya gak apa-apa bang, ya terima kasih ya bang ya Garuda ya. Wah dan ketika tuh sanang banget hati dan karena itu pertama kali dan pulang kampung naik Garuda. Pengen dan buat vlog sepanjang perjalanan rasanya. Sumpah Garuda Indonesia. Dan pulang ke kos habis karajo sambil mandi dan nyanyi Garuda Indonesia. Tanya kawan kos, pulang Rayon. Pulang. Dapat tiket. Alah, dapat Leon. Nah sih, tiket sedang mahal gini nak. Gara-gara. Marin pulang Arin. Iya pulang. Dapat tiket dong. Garuda Indonesia. Wah banyak tiang. Dia telepon lama Den. Arin pulang Rayo mah kan. Hari aja. 2 hari sebelum Rayo tuh. Dede gitu kan. Dia pulang. Sawat. Aneh Garuda Indonesia tuh. Woi. Iko blunder sebenarnya kawan-kawan. Blunder dan geronyo ngecek tuh. Naik Garuda Indonesia. Kicau orang kayak Den. Banyak tiang dalam tahu mah kan. Jura yo mikor tolong sastel tuh dia sudah lah kan. Udah salah sabui deh. Dan harus menyabui. Nah penting lah tuh doh gitu. Ya udahlah, sampailah hari dan pulang ke Padang naik Garuda Indonesia. Di Terminal Tigo. Dan mencari orang-orang kampung lah pakai dus-dus lah kardus. Ada yang pulang bawa tasnya, tas sandang karena baru judan lah di Padang dolanya kan. Bawa tas mencari orang tuh pulang kampung. Orang-orang ini Lion dulu lah. Garuda. Sombong mana kau deh Garuda Indonesia. Mencari konter mah Garuda Indonesia. Langang Garuda Indonesia mah deh. Citylink rami ya. Garuda, bean 3D Garuda. Dan lagi apa dan digital tiket dan nomornya sama KTP dan itu tak kajui si orang konternya kok. Waduh pak, kan. Dia berdampuang lah dia. Berdampuang deh dong. Kok waduh ya kok apa ini kok kan. Waduh pak. Ya kenapa mbak? Oh ini bapak tiket penerbangan Garuda dari Jakarta ke Padang di bisnis kelas.
Ada yang tanya, oh iya. Bisnis kelas apa dan bisnis kelas gak? Oh iya gitu. Iya harusnya di sana Pak dan udah langsung aja gitu. Tapi saya bantu ya Pak ya bantulah gitu. Bapak ada bagasi biar saya bawain gitu kan. Enggak saya tas ini aja gitu kan. Oh kalau ada bagasi ini bisa saya bantu langsung gitu kan. Enggak tas ini aja. Dan saya lihat ke belakang ada orang bawa tas koper kadang-kadang gitu. Kalian sabui, nyos sekalian jadian. Agak ongeh kayak. Nah, dia buat tasnya, koper, nih sekalian nama masuk anak gitu. Bisnis kelas kuah gitu. Iya bisnis kelas sumpah dan dapat bacuan lah bisnis kelas. Dan baca di kita lah bisnis kelas. Wah harusnya di kapret merah aku jalan tadi kuah. Yalah nah aduh gitu kan. Bisnis kelas. Makin sombong kayak nah. Sudah tuh. Beri jalan karena terbiasa yang ekonomi-ekonomi. Pas masuk check in X-ray itu mah. Kan ada yang bagian prioritas Garuda Indonesia, ada yang rami mode antri kurban mode mah. Ya kan? Nggak ya, kategori tuh, dan kayaknya antri kurban kok rami-rami. Ada karena otak dan nggak berpikir kalau dan tuh prioritas doang gitu. Antri kurban, antri rami-rami masih nunggu. Nampak orang lewat cie, oh ini bisnis kelas enggak gitu kan. Padahal gua sampai urang lah masuk X-ray gua, buka-buka apa gua. Rela dan bawa pindah untuk hanya mencalian, hanya untuk mencalian aden bisnis kelas kawan gitu kan. Atau makin sombong dan. Sudah tuh. Bodohnya adalah dan nanti di ruang tunggu umum yang rame-rame di gate paling ujung lah ketika tuh. Baru dan sadari ketika dia masuk ke pesawat, harusnya kan Garuda yang bisnis kok dapat launch ya gitu kan. Dapat penginapan. Iya abang, awak nak pernah naik Garuda? Abang, acok naik Garuda kayaknya abang. Abang nak pernah naik bisnis dah? Anak Pak Mahyaldi. Dapat ketika tuh. Jadi kok cerita yang bisnis tuh bang Abi, abang tahu lah. Sudah tuh lah, masuk lah. Penerbangan Garuda Padang. Wah, orang antri sedolah. Kan yang naik Garuda kok lah beda gaya style sama orang yang naik Lion nak. Ya kan pas antri masuk tuh kan lah nampak dari fashionnya kok orang-orang kayu berpiti sedolah orang Padang kok mah gitu. Dan kebetulan fashion yang dipakai mirip banget sama orang yang antri di Lion. Ada nak mengerti fashion sama sekali, sumpah. Ikolah, keren kok brand Adidas keren kok. Aduh yang pakai cewek pakai hot pants kok yang penting Padang sih kok maksudnya. Tuh prioritas sebelah sini ya dan sadar dan prioritas dan bela berjalan kapo ke tempat prioritas umum gua agak di Lamongan jalan tuh nampak ada orang-orang saudara kan walaupun yang tahu di pikirannya aja kok Leon salah masuk salah masuk bahkan yang mencek apa dan tiket tuh nyo cari dari atas ke bawah demi memastikan apa jago orang kok gitu kan saya lihat tiket dan bisnis kelas ya oh iya silakan masuk Bapak langsung aja gitu kan. Pede dan masuk dan duduk paling muko. Di bisnis kelas tuh kalau nggak salah ada ampe seat. Kalau yang ekonomi kan 6 nak C23 P5 6. Kau ampe seat 1 2 3 ampe 1 2 3 ampe 5 6 8 kira 8. Jadi 22 gitu. Ada yang meraso masuk pertama tuh silakan Bapak di sini duduknya. Wih duduk santai dan tuh dan celiak sekitar. Iko isinya bos-bos udah lah aku kan. Bos Pertamina, Ziko, Bikodoko. Manajer semen Padang. Buya Mahyaldi harusnya Ziko duduk amat. Dia kenalan Mota Biko kan. Sabalah dan Erick Thohir. Pokoknya lah strategi waktu itu lah orang-orang hebat berusaha dalam. Tiba-tiba adalah masuk uni-uni dan takut mencacik sebenarnya kawan-kawan. Tapi uni-uni bayangan nyu pernah jual lotek. Misalnya terbayang. Uni-uni kini kok lah gagah lah rancak warna sudah lama. Bayangan baju-baju uni-uni yang mengalih lotek, nya nak dasternya kayak gamis apa gitu ya model itu lah gitu. Pakai baju kemeja apa tuh, pokoknya atas bawah tuh nak match doh gitu. Tuh jadi duduk, misi bang kan. Duduk sebelah Den. Nah, gitu. Kayaknya nak Den surang kok yang dapat tiket model kok. Sangka kok ada dan cari lihat kasabal lihat kiranya iya mah. Orang-orang muda ada saudara, orang-orang yang harusnya dapat Citylink di Garuda bisnis saudaranya cuma ada cie ketika tuh dan tandon kok cewek juga berbeda kayak kok. Dia pakai tank top mati kerancaan gua. Enggak sih.
pakai pendek gitu tuh, pakai baju yang ada bulu-bulu, yang ala gitu. Kok gaya mana orang Padang mereka mah. Di kampung ada tangan dekat. Dan ini mama kau saudara kau mah. Ada mikir, oh dia tuh, oh bergaya lah kau di Jakarta kau gitu. Ya. Tiba di BIM ganti baju kau saudara berjilbab kau pulang saudara lewat kan. Ya. Nah, kondisinya ketika tuh selesai lah masuk penumpang saudaranya, ekonomi ditutup serat. Sudah tuh si pramugari nyelayani kami dengan magiah sebuah tisu ange 2 buah. Itu anak mulai. Tisu ange, tisunya rendam pakai yange. Mana Pak? Namanya tisu rebus. Apa sih namanya gitu. Tisu yange 2 buah gitu Jadi untuk masing-masing kami duduk tuh. Ya gitu soage tuh. Ada tuh. Ini Pak, kan. Loh, kok dia nambil atau Pak dia ceritanya kan? agak bingung. Ya, dia nambil lah. Tisu ange kok. Tapi masih ada paci. Uni sebelah dan dia macam dan mambia nyambinya loh. Tapi dia macam lihat kan dia seolah aku mengau alai kau. ada minggu Allah. Apa ya? Enggak ya. Dan berusaha untuk adalah cok bisnis kelas. Jadi seolah dia model tu gitu. Dan buka kiranya andu ange. Pandu ange kan, oh ya dia lap tangan den, dia lap muka den gitu. Lihia, tapi lebih mirip tukang biar kerajaan. Nah, Uni itu dia memang cari ada model tuh, ya kerajaan lo bayar model tadi. Kayaknya Uni lebih kampung pada awal tadi gitu. Oke, selesai. Tapi minta enak nih tempat hangatnya itu. Iya, gila. Pengalaman, ikut nonton awak doang gitu. Bisa dibawa pulang dong logo Garuda kan. Dulu kan orang kampung sana mana tuh. Kayak gigi ada logo Garuda tuh disimpan saudara tuh. Sampai makan. Sudah tuh, datanglah pramugari ya gue. Mohon maaf Bapak puasa? Aduh jadi. Ada pasti dia makan sih sebenarnya. Sampai dia pikir dia musafir nak yo jadi. Kan perjalanan jauh kok dan Batan dah yo. Dan dia puasa salah. Iya saya puasa. Oh gitu. Ibunya juga puasa? Iya saya puasa gitu kan. Dicari sekiranya pajan yang kabir-kabiraan tadi tuh. Nah puasanya doang gitu. Oh tidak saya tidak puasa. Oh iya silakan pilih menu makan siangnya gitu. Dipilih tuh ada steak, ada iko, dan celik. Ya Allah, ya Allah, izinkanlah ada nak puasa hari kau ya Allah. Tapi waduh sobana rasa rezeki kau adalah bisnis gitu. Masuk dan tak bersyukur sih gitu. Biarlah dan lalu selalai gitu. Tapi ada pikiran dan, ayah bisnis Garuda dari Padang dari Jakarta sampai Padang cuma 1 jam 40 menit. Masuk ang lalu sirin gitu. Ang rasoi lah fasilitas, nak penasaran waang gitu kan. Nak pengen nonton atau mean setelah film di situ gitu. Kayak pengen. Nggak tahu, bisa ang ibu pramugari, Mbak boleh tolong dipijit? Nggak bisa udah itu apa kok. Tapi dan pesawat pagi cuma lah ngantuk, warna takau dan takalo dan. Iya sebenarnya takalo dan saking nyamannya Garuda Indonesia tuh. Kalau liar kan onjak lontong dari situ. Pas lagi mendarat, kita akan mendarat. Lagi dia kau. Smooth sama. Dan jago-jago Allah mendarat di BIM. Hilang 1,5 jam dan untuk menikmati fasilitas tuh. Lalu pun nak bermimpi dan doh gitu. Kayak udah datang, udah sampai semua. Perasaan kayak, boleh nggak sih? Boleh nggak ke Batam mau lunak? Batam selunak gitu kayak. Capek lah kok jadi kan. Kan tahu. Terus sudah tuh, pas selesai itu mendarat, kan prioritas bangku bisnis duluan kan. Dibuka seatbelt den. Tuh nih ada sebelah den, yang akhirnya bingkisan. Kodah, ya kan. Apa kok? Ya kan. Iko dari Uni Pramugari tadi. Jadi lah nyagiannya nasi kotak, nasi untuk mabuko gitu. Padahal harinya sampai sore baru kan. Tiba di bandara, dia minum. Ini minum nak sadar, pernah gak sih kalian nak sadar gitu kayak puasa nak tiba-tiba kayak langsung saya gitu. Ini puasa gitu. Kan dan ketika tuh kalau tahu mau tuh aja ada makan dari tempat abang tadi lah. Dapat steak dan dapat iko dan gitu. Akhirnya wata-wata juga bangsat. Nah itu pengalamannya ada lupa tuh. Sampai kini kayaknya baru itu dia naik Garuda. Dan tahun kini ambillah dan kayaknya pulang. Tapi
Eh, dan pulang bawa oto kawan-kawan. Ente otonya Aila sebenarnya biasa. Biasa enggak apa-apa. Pulang bawa oto tujuannya yang salah satu menghemat biaya. Anak bini dan disuruh pesawat, alhamdulillah lah, oke lah gitu. Karena Rayo Tahun Patang dan Rayo di Depok dan Monobana den. Sana dan ada di Jakarta kok doh. Ada sih, cuma di Cikupa, di Bogor, di mah gitu jauh-jauh. Malah dari Rayo ke situ mah gitu. Ota paling mereka, keracorin itu kayak itu sih ada. Nikmatnya buat tamu aduh. Jadi dia memutuskan untuk Rayo di rumah sih. Nah, ada cerita. Mungkin itu kesalahan den lo mah. Ada menyamuan jam sholat hari Rayo di Padang di Jakarta. Sebelum puasa dan rutin jago pagi, lah pastilah sahur gitu kan. Sahur, subuh. Sampailah di hari Rayo dan jago subuh, sembahyang subuh. Itu dan celiak keluar dan menikmati akhirnya Idul Fitri jo. Alhamdulillah. Itu dan danga, jam berapa orang sembahyang resiko ya. Dan celiak Google jam 7. Sholat Idul Fitri di Depok jam 7. Dan danga ceramah, aduh kan biasanya ada soro-soro kayak jam sholat kita di masjid ini jam 7 pagi. Kayak gitu tuh. Terang ada dari komplek dan kok. Oh jam 7. Yalah gitu. SIT tuh. 5:30. Alun je lah. Lama hari rasa jam 7 aku mah. Dia memang nyapu halaman dulu. Pokoknya dari si aktivitas dan alunnya ledoh. Jam 6 alunnya ledoh kan. Dan berasihan rumah dan angin onda. Pokoknya aktivitas banyak untuk menunggu dan sembahyang Rayo. Dan Ilo sembahyang Rayo di Jakarta aku lihat kan. Sudah tuh jam 6 dan saya lihat 6 seperempat kok nggak ada ya orang-orang komplek kok keluar itu lah ya. Kapia sadolah tuh bah jadi kan saya nggak ada sembahyang Rayo orang kau doang gitu. Gitu doh dan prepare lah sembahyang dan mandi dalam sama mandi doh tak ciri dulu nonton lo YouTube podcast dulu terus ada tuh pokoknya lama lah gitu. Dan langsung lama selesai dan mandi dan saya pakaian hari baru jam 6:30. Kok lama banget pagi ku rasa ya tidak. Dan tunggu merokok dan di pintu rumah dulu menunggu jam 7 kurang seperempat. Dan cari orang enggak ada di komplek tuh yang lewat. Kalau di kampung mah jam segitu kalau banyak orang lewat nak. Lah Rayo ni lah sembayang lah. Lah sembayang lah pakai baju lah. Di komplek dan tuh aniang enggak bau orang doh. Sampai yang keluar mencari kiri kanan. Kok you ada yang Islam sih koknya gitu kan. Enggak ada yang sembayang sih kok saudara aku pantang. Apa tinggal di Sikoko di komplek-komplek nambah orang nambah bersaudara wak Sikoko sudah ladeh jadi kan. 7 kurang 5 balik inisiatif dan lama dan Pak Ikom saji lah dan tabaa dan pengen naik motor. Dan naik motor dan yang tadi kan dia nonda dan mereka keluar pakai baju Rayo di batang kok. Kok bukti sejarahnya kok. Pakai juri kayak peci kayak saruang dan kan. Sap. Naik motor dan mereka keluar komplek di komplek dan tuh ada sapam yang membuka tutup portal. Portalnya terbuka, ada sapam tagak di situ. Ketika dan melewati portal tuh, dia mencelik sapam tuh senyum sumringah kaden. Happy. Yang dia baca, kayak sapam tuh ngecek, akhirnya ada yang sholat di siku ya gitu. Cuma semakin dake, sapam tuh makin galak aja den. Dia jangan ngecek, udah kelar bang sholatnya. Gitu kan. Nah, ada mungkin dia merasa akrab sama sapam kok. Terus jawe, ya elah bang bercanda mulu kan. Jalan dan kamu saji. Di belakang saji dan kok nampak dan onda lah rapi lah banyak onda jajar. Tuh ada 3 orang pemuda preman-preman situ lah sedang merokok. Kan alun selesai alun sembahyang orang ikut doh kan. Masih merokok orang kok di situ ah. Memberdake semakin terdengar bunyi yang kayak dan apabila kita melakukan oh kau sedang minta sumbangan. Kan di kampung minta sumbangan dulu nah, ya kan? Ya, Haji Mujidin, muatai Haji Mujidin. Nah. Mete angkau ada 250. Ada langsung minta sumbangan baru kau mah. Jalan semakin dekat ke parkiran, dari yang 3 tadi tuh pemuda sedang merokok tuh, mencari dan tuh juga lagi senyumnya. Lah, ya kan. Terus makin dekat ngecek lapak kau dah. Lah udah kelar sholatnya, gitu kan. Hah, serius ya kan? Iya ini kan lagi ceramah, gitu kan. Hah, masa sih kan? Dia lihat di atas tuh tapi sholat tuh agak mendaki gitu kan. Kira lah rami, lah banyak jamaah dan memang sedang ceramah kawan-kawan.
Sedang berdoa kok lah menutup gitu. Malu Den. Anjing Den. Tak lambe Den. Padahal Den lah prediksi jam 7 Den kan sholat Idul Fitri Den. Sekali setahun koknya gitu. Tuh baca apa-apa kok nah. Udah sini dulu aja dengar ceramah, pahalanya sama. Sakit hati Den, mati Den. Ada yang sholat, enggak, makasih bang, Dan pai. Dan kalian tahu, Dan kali liangan area Depok dan dekat rumah Dan tuh cari musaji. Yulah keluar orang saudara. Assalamualaikum, salam, Fitri, malam batin. Nah dia sembahyang leko doh jadi kan. Ada yang sembahyang badna jadi. Dia sembahyang baca cerita lagi kematian, dia sembahyang jadi. Sampai akhirnya carilah pasrah Den. Lah, nak sudah sembahyang rayo Den doh. Gitu. Sio-sio Dan menunggu dari jam 5 tadi. Tahu gitu Dan jam 5 lah sembahyang dan musaji jadi kan. Anjir aja ya. Bini dia ketika itu masih merawat anak ketek berapa bulan anak itu ya. Jadi Dan surat di rumah saya lah standby Dan. Terus sudah tur kan pulang Dan. Lewat komplek dong. Di komplek masih ada satpam dong. Satpam tuh masih tagak di posnya tuh dan masih senyum Kak Dan. Nah orang bilang kagak percaya gitu. Ada deh sakit hati deh satpam dari kancing mati aja kagak mati. Anjing ada merampu di pantai. Pengen melihat tuh. Anjing mati. Bayangan. Dan menunggu pengen sholat Idul Fitri kawan. Dan itu rayu pertama dan di rantau Dan pengen merasa sholat di rantau Dan pengen sholat anjing sekali setahun konyol gitu. Padahal aku puasa lah lewat nak. Dia langsung 2 sore mati-mati dia tuh. Nah tiba di rumah, aku pagar, buka pintu. Ternyata bini Dan kau sedang siap-siapan makanan pagi kan. Tanya cek bini Dan, capek lah bang, capek. Waduh patu, makin sakit hati dia lagi. Dia kata, orang sholat di siku jam 6 je kan. Lah abang jam 7 mah. Ya dia matang tuh. Tahu nak pada akhirnya Dan mangah. Dan googling, dan tanya, apakah boleh sholat Idul Fitri sendiri? Ternyata boleh. Dan kalian tahu ada sholat di rumah surang. Allahu Akbar. Bini dia terang ngecek. Aduh, saya. Sekian dari kawan-kawan, terima kasih banyak kawan-kawan.